Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat-Nya, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat taufik, hidayah, nikmat sehat afiat, nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini Allah Taala memberikan kita kemuliaan, kumpulkan di rumahnya Al-Habib Muhammad Syahab beserta para habaib yang lain, yang insyaallah dengan duduknya kita, berkumpulnya dengan para habaib, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang hadir semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan insyaallah hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kita ini adalah kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh Imam Qutbi Da'wah wal Irsyad Maulana Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Di antara kitab-kitab Imam Al-Haddad yang paling unik, yang paling spesial adalah kitab di antaranya Risalatul Mu'awanah. Karena di dalam kitab ini beliau memberikan nasihat secara langsung. Jadi semua penjelasan di kitab ini itu adalah dua, kalau enggak perintah itu larangan. Dan menariknya beliau selalu memanggil itu orang membaca kitabnya dengan kalimat ya akhi, wahai saudaraku. Jadi siapapun yang membaca kitab ini atau yang mempelajarinya dianggap saudara oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Pada bulan yang lalu kita telah membahas bab niat yang dijelaskan daripada kitab ini. Bab selanjutnya adalah al-muraqabah. Al-muraqabah ini adalah satu tingkatan derajat yang cukup berat juga, yaitu al-muraqabah, seorang hamba selalu merasa dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini Al-Imam Al-Haddad mengajarkan kepada kita sekalian cara sampai kepada Allah atau cara menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian pembahasannya mungkin terasa berat bagi kita, tapi minimal kita mengambil keberkahan daripada beliau, nasihat beliau. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sa'ir halatik wastashhir qurbahu minka wa 'alam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un 'alaika la yakhfa 'alaihi khafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berikutnya beliau menyatakan wa 'alaika ya akhi. Ini perintah dari beliau, nasihat dari beliau. Hendaknya engkau hai saudaraku bi muraqabatillahi ta'ala, yaitu selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatanmu, dalam diammu, dalam tatapanmu, dalam lintasan hatimu, semua niatmu dan semua keadaanmu. Rasakanlah bahwasanya semua itu selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memberikan peringatan kepada kita, gerak-gerik kita ini selalu dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wastashir qurbahu minka,
Harusnya engkau merasakan bahwasanya Allah itu dekat dengan engkau dan selalu melihat, memperhatikan. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama', wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang luput daripada penglihatan Allah. Apapun yang engkau ucapkan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang hamba tidaklah dia mengetahui dirinya lebih daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Di sini Allah menyatakan innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia, wa akhfa, dan lebih dari rahasia. Ulama tafsir bingung memahami ayat ini. Allah menyatakan Allah tahu rahasia dan lebih daripada rahasia. Kalau rahasia jelas, sesuatu yang kita rahasiakan di dalam hati. Allah tahu. Allah Maha mendengar dan melihat isi hati kita. Tapi yang lebih diketahui lagi oleh Allah, wa akhfa, yang lebih rahasia lagi Allah tahu. Jadi ulama menyatakan Allah tahu lintasan hati kita hari ini, dan Allah tahu besok lintasan hati kita pun Allah tahu. Yang kita lakukan hari ini Allah tahu, besok juga Allah tahu. Yang kita sembunyikan hari ini apa Allah tahu, dan juga besok kita rahasiakan apa, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun luput daripada ilmunya Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersamamu dengan ilmunya, dengan kebesarannya, dan engkau selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga apabila engkau selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan malu untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah, dan juga dia akan semangat untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, orang sekarang kalau di tempat kerja ada CCTV. Kalau ada CCTV dia merasa ada yang ngawas, bosnya itu lihat. Walaupun bosnya lagi di rumah ngopi, nyantai, karyawannya insya Allah aman. Kenapa? Karena dia lihat, oh ini ada CCTV. Dari HP bisa lihat. Ya, gak berani dia macam-macam. Gak berani dia ngambil 100-200 ribu, tanggung 100 juta berani dia. Ya, gak berani dia ngambil uang. Kenapa? Oh ada CCTV. Coba kalau nggak ada CCTV, oh habis uang bosnya, diambil satu persatu dan lain-lain. Nah, ketika dia merasa ada CCTV, dia nggak berani melakukan hal yang membuat bosnya marah, membuat majikannya marah. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita merasa ada CCTV. Nah, Allah lihat kayaknya ini. Nah, Allah lagi lihat. Nah, Allah lagi melihat. Ketika kita merasa ada diawasi oleh Allah, maka kita akan malu melakukan yang dilarang oleh Allah dan bersemangat melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Nasihat Diniyah, Al-Imam Al-Haddad juga menyatakan bahwasanya seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan susah untuk melakukan kemaksiatan, susah untuk melakukan hal yang dilanggar oleh Allah. Kenapa? Karena dia malu. Tetapi kalau dia masih melakukan hal demikian, dia tahu Allah lihat, masih dia korupsi. Dia tahu Allah lihat, masih gak sholat. Dia tahu Allah lihat, masih dia maling misalnya. Berarti dia itu meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap Allah itu maha besar, tidak menganggap Allah itu maha hebat. Tapi sebaliknya, kalau ditanya kenapa kamu gak sholat, kenapa kamu masih maling, kenapa kamu masih melakukan hal yang dilarang, Allah gak lihat, Allah gak tahu. Wah, ini na'udzubillah, bisa dijadikan orang itu kafir, keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu an memberikan resep buat kita. Terutama ini sering ditanyakan oleh anak-anak muda. Kenapa saya ini malas untuk melakukan taat ibadah? Ya, di usia muda malas untuk pengajian, untuk melakukan kebaikan, condong kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana obatnya ini supaya semangat dalam ibadah, supaya semangat dalam kebaikan, seperti semangat dalam majelis taklim, semangat dalam maulid, semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW,
semangat dalam bersedekah, semangat membantu orang yang tidak mampu, semangat mengajak orang kepada kebaikan. Sehingga ini orang kok nggak bosan-bosan ngajak orang lagi. Ada orang yang nggak terima, tetap diajak kebaikan. Dimusuhi, tetap ngajak kebaikan. Terus, kenapa demikian? Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu sini memberikan resep ada 4. Beliau menyatakan kalau seandainya kita lagi malas di dalam melakukan ibadah dan condong untuk melakukan maksiat, maka 1 resepnya kata beliau, 1, fadzakir bi anna Allah yasma'aka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Ingatlah di dalam hatimu bahwasanya sekarang Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui yang kau lakukan. Lagi malas, lagi enggak mau majelis, lagi enggak mau melakukan kebaikan, ingat, oh Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Insya Allah kalau kita mengingat hal demikian, akan timbul semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah diingatkan masih aja malas, masih aja nggak mau, masih aja nggak ada semangat. Kenapa? Itu mungkin memang dia tidak mengenal Allah, dan makrifat kepada Allahnya lemah. Jadi dia tidak menganggap Allah itu ya segala-galanya bagi dia. Bagaimana caranya? Maka yang kedua kata beliau resepnya, yaitu ingatlah bahwasanya engkau selalu diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Jadi kalau kita ingin melakukan hal yang dilarang oleh Allah, ingat pertama, Allah Maha lihat. Allah tahu kita mau ngapain sekarang. Walaupun gak ada yang tahu nih, walaupun gak ada yang lihat, tapi Allah tahu. Tetap aja masih nafsunya menggoda, nafsunya masih mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Malas untuk melakukan ibadah. Gimana caranya? Yang kedua, ingatlah bahwasanya semua perbuatanmu dicatat malaikat raqib dan atid. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan semuanya tercatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang keluar dari mulutmu kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Oh, ngatain orang, mau komen buruk, mau fitnah, ingat, omongan inti dicatat nih, ya, bahwasanya inti sekarang ngomong memfitnah orang, menghina orang, dicatat oleh malaikat. Ini kekal abadi. Mungkin inti lupa, inti nggak ingat inti ngomong apa, dulu pernah ngomongin apa, nggak ingat. Tapi fitnahnya terus berada, kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau ambil batu, kemudian ditaruh di mulutnya. Maka ditanya, kenapa engkau meletakkan batu di dalam mulut? Supaya mulut saya enggak gampang ngomong hal yang dimurkai oleh Allah. Karena saya takut setelah turun ayat, setiap satu ucapan pun dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kadang-kadang kita pas ngomong enak, pas ngomong gampang, tapi setelahnya dampaknya besar. Orang memfitnah habaib contohnya, memfitnah ulama. Sekarang dia Masya Allah banyak mengikut, Masya Allah dijunjung tinggi. Nanti dia akan dapatkan dampaknya yang luar biasa. Apalagi sifatnya fitnah. Fitnah ini dia gak habis, tapi terus sampai dia meninggal. Jadi fitnah itu kalau bahasanya ulama mengatakan termasuk dosa jariyah. Kalau ada amalan sedekah jariyah, kalau fitnah itu artinya dosa jariyah. Dulu ada orang memfitnah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau memfitnah Habib Umar, bla bla bla. Habib Umar ini cinta dunia. Habib Umar ini alirannya sesat. Habib Umar ini ikut pemerintah dan lain sebagainya. Dia nyebarin di Tarim itu fitnah tentang Habib Umar. Kemudian setelah dia senang puas Habib Umar namanya jelek, tiba-tiba dia diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bertaubat. Dia bertaubat, datanglah kepada Habib Umar, ya Habib, saya minta maaf, saya dulu pernah fitnah engkau begini, tolong maafkan dosa saya. Kata Habib Umar, ya saya maafkan, tapi satu syarat. Apa? Ini ada kayak sapu lidi gitu mungkin, kayak Kemoceng. Kemoceng itu
Kemudian kata Habib, ente putuskan, ente sebar satu persatu di jalan kota tadi. Kemudian setelah itu ente ambil lagi, ente kumpulkan, ente bawa ke sini. Ya, lakukan berita Habib Umar karena dia pengen minta maaf. Kemudian disebarkan, lalu dia pulang lagi, dia ambil. Ketika diambil, dicari, kebanyakan itu sudah hilang. Ya, nggak bisa dikumpulkan lagi seperti awal. Lalu dia datang kepada Habib, ya Habib, ini saya sudah lakukan perintah engkau, tapi saya nggak bisa lagi bawa ini dengan utuh katanya. Nah kata Habib Umar, begitulah fitnah ente katanya. Ente sudah minta maaf sama ana, tapi ceritanya udah nyebar kemana-mana. Ini sudah nggak bisa lagi ditarik omongannya, nggak bisa lagi ente jelaskan kepada banyak orang yang sudah menyebar kemana-mana. Nah itulah besarnya dosa daripada fitnah. Fitnah itu atau adu domba itu sangat besar, sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah namam, fi riwayatin la yadkhulul jannah qattas, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah, mengadu domba. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu itu ingat, oh ini dicatat malaikat. Oh berarti jangan. Ya, supaya apa? Jangan sampai ini menjadi catatan yang buruk kekal abadi selama-lamanya. Sudah diingetin dengan adanya Allah Maha melihat, kemudian malaikat mencatat amal, masih aja dia tetap nafsunya mengajak kepada keburukan, malas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, triknya kata beliau, caranya adalah ingat bahwasanya kematian sangat dekat kepadamu. Wa'lam annal maut fadzakirha qurbal maut. Ingatkan kepada hawa nafsumu, sesungguhnya mati sangat dekat. Ya, jadi kalau sudah nggak bisa lagi, ingatin aja. Ente mau sampai kapan begini? Ngomong sama diri sendiri, sama hawa nafsunya. Tak lagi mati. Dan mati itu tidak memandang umur, mati tidak memandang orang sehat atau orang sakit. Dan bagaimana kalau seandainya lagi melakukan hal demikian, datang kematian secara tiba-tiba. Alhamdulillah min dzalik, bisa-bisa menjadi sebab suul khatimah. Ya, kata Habib Riziknya kan ngomong, kalau sudah tua jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Takutnya begitu macam-macam matinya suul khatimah. Alhamdulillah min dzalik. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan hal demikian, tanqalibu bi khusran la akhira laha, engkau akan meninggal dalam keadaan merugi yang tidak akan habis, yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi ingatkan bahwasanya kematian selalu mengintai kepada kita. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat Israil alaihissalam setiap hari itu melihat muka kita. Jadi setiap hari malaikat Israil itu datang ke rumah, dilihatin muka kita sambil lihat daftar. Sehari itu malaikat melihat kita sampai 50 kali. Ini bukan orang yang datang, oh bukan, balik lagi dia. Bukan, balik lagi. Tiap hari. Jadi muka kita ini udah ditandain malaikat maut sebenarnya. Setiap hari itu 50 kali. Pasti daftarnya. Ini Habib ini bukan, oh bukan, balik lagi. Jadi yang paling sering mendatangi kita itu adalah malaikat Israil. Dan semua udah ditandain oleh malaikat. Tinggal giliran saja. Ya, siapa yang duluan dan siapa yang belakangan. Mudah-mudahan saya belakangan, ente duluan. Kemudian hadirin rahimakumullah, kalau nggak bisa juga nafsu kita berubah setelah diingatkan dengan datangnya kematian, yang terakhir kata beliau, ingatkan tentang balasan, yaitu pahala dan ancaman. Biasanya seorang manusia itu tergiur kalau dengan adanya upah. Seperti orang kerja, kalau upahnya besar, dia semangat. Kalau orang kerja diberikan gaji 2 kali lipat, dia semangat. Nah, kalau kita malas di dalam ibadah kepada Allah, maka ingatkan bahwasanya perbuatan kita ini semua akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu tasbih subhanallah kecuali akan diganti derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebaikan itu yang sifatnya kecil. Semua kebaikan bisa menjadi besar apabila mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tidak ada dosa itu yang kecil kalau mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, dosa itu terbagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Tapi kita nggak boleh meremehkan dosa kecil. Ya, dosa kecil kalau diremehkan bisa menjadi dosa besar.
Ada orang bilang, nggak apa-apa lah, ini mah dosa kecil, istighfar aja lah 3 kali beres. Jadi dosa besar dia. Kenapa? Meremehkan dosa kecil bisa menyebabkan dosa menjadi besar. Ada kan orang suka bilang, dosa kecil juga. Ya, nggak apa-apa lihat perempuan itu dosanya dosa kecil. Jadi kalau inti lihat perempuan sama inti makan harta riba, ya dosanya besar makan harta riba. Kalau lihat perempuan dosanya dosa kecil. Ambil wudhu katanya beres. Jadi kalau ada orang pengen jalan, pahanya putih, kemudian dadanya terbuka, liatin aja nggak apa-apa. Nanti pulang wudhu, istighfar 3 kali beres. Astagfirullah, 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 beres katanya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Meremehkan dosa kecil maka menjadi dosa besar. Kata Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan dosa itu kalau kita melihat kepada Allah itu dosanya, maka nggak ada yang kecil. Kenapa? Karena Allah Maha besar. Tapi kalau kita lihat dosanya, iya ada perbuatan kecil, ada perbuatan besar. Kita melihat Allahnya, Allah tidak kecil, Allah selalu besar. Nah, dengan kita melakukan hal demikian, disemangati dengan adanya pahala dari Allah, diberikan ganjaran, kemudian diberikan balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau kita melakukan maksiat diberikan siksaan dan hukuman dari Allah. Nah, dengan hal demikian insyaallah hawa nafsunya akan menjadi semangat di dalam melakukan ibadah, dan juga akan menjadikan hawa nafsunya tunduk, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah, 4 inilah yang selalu harus kita hadirkan di dalam hati. Tiap hari kita lawan, tiap hari kita usahakan. Lagi malas ibadah, lagi pengen maksiat, ingat ada Allah, Allah lihat. Masih agak ingat bahwasanya ada malaikat. Masih lagi malas, ingat ada yang namanya kematian. Masih lagi malas, ingat ada pahala yang bakal kekal abadi selamanya di surganya Allah. Nah, itu harus diingat-ingat terus sampai kita menjadi hamba yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau menyatakan, inilah yang dinamakan muraqabah. Dan kalau bahasa Indonesianya, muraqabah itu kan artinya yang diawasi. Kalau di pesantren itu nama adanya muraqib. Kalau yang tinggi kakak kelas namanya muraqib, mengawasi adik kelas. Nah, makom muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah adalah makom yang tinggi seperti kedudukan makomul ihsan. Ya, sebagaimana kita maklumi al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi al-muraqabah ini sama dengan al-ihsan. Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihat kepadamu, dan apabila engkau tidak melihat, maka Allah pasti melihat engkau. Wa kullu wahidin minal mu'minin yu'minu bi anna Allah yaf'alu syai'. Dan orang beriman pasti yakin segala sesuatu itu tidak luput daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghadirkan hal demikian, selalu merasa diawasi, selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita dijadikan hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat dosa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, baik melakukan ibadah atau meninggalkan maksiat itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Ya, kita ini melakukan ibadah karena diberikan kekuatan oleh Allah. Meninggalkan maksiat pun demikian. Ada orang pengen dia ninggalin maksiat, niatnya ada, sudah keinginan ada, tapi nggak bisa. Kenapa? Belum diberikan oleh Allah Taala. Jadi mau meninggalkan maksiat itu minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan. Maka di dalam ilmu tasawuf itu ada doa khusus, ya, doa yang mana dibaca supaya orang itu ya diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Mutawalli Syarawi beliau menyatakan di antara doanya adalah Allahumma harrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkan aku daripada manisnya kemaksiatan, daripada lezatnya maksiat, tetapi berikanlah kepada aku manisnya ibadah. Biasanya kan orang kalau maksiat merasa enak, kalau enak dia lakukan. Nah, kalau kita ingin dijauhkan, doanya itu, ya Allah haramkan kepadaku yaitu manisnya maksiat,
supaya nggak merasa enak, dan berikanlah kepadaku manisnya ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ladzata ta'atik wa harrimna ladzata ma'siyatik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah.